Selamat malam pemirsa Naikol GPIB dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Clara Yen Aipasa Patisamalo, yang saat ini bertugas di Jemaat Kartika Sejahtera Bogor. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari siapkan Alkitabnya lebih dahulu, di mana pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Untuk itu marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami, ya firman yang hidup, isilah hidup kami, kenyangkanlah jiwa kami dengan firman kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan yang selalu mengusik pikiran kita adalah, mengapa gereja, yaitu umat Allah, harus menderita? Apakah penderitaan itu perlu? Bukankah tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan dan bukan penderitaan? Mengapa dalam gereja orang percaya, kita semua dinasehati dan didorong untuk tetap berbahagia
dan bersukacita sekalipun menderita? Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus menasihati kita. Ada beberapa penekanan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Pertama adalah kita dinasehati untuk tetap bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi setiap orang percaya dinasehati, diingatkan untuk tetap bersukacita ketika ia di dalam imannya kepada Kristus, ia mengalami penderitaan. Penderitaan yang bukan disebabkan oleh karena dosa, tapi penderitaan yang disebabkan karena imannya kepada Kristus. Yang kedua adalah Rasul Petrus mengajak kita untuk tetap berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi setiap orang percaya ketika ia dinista karena nama Kristus, maka ia harus tetap berbahagia. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan kepada seluruh pengikutnya, murid-muridnya, bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Jadi dalam hal ini, dalam mengikuti Yesus, dalam percaya kepada Yesus, setiap orang percaya harus siap untuk dicela, harus siap untuk dianiaya, harus siap untuk difitnahkan yang jahat. Itu adalah bahagian dari penderitaan yang kita pikul karena percaya pada Yesus. Tapi dikatakan bahwa ada roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Dialah yang menguatkan setiap orang percaya. Rasul Petrus juga menasehati supaya kalaupun kamu menderita bukan karena kamu seorang pembunuh, kamu menderita bukan karena kamu seorang pencuri, penjahat, atau pengacau. Jadi inilah yang diingatkan kepada kita. Kalau kita menderita karena kita berbuat jahat, itu dosa. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hal ini juga, Rasul Petrus mengingatkan, tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah kita malu. Melainkan hendaklah kita memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tapi kita senantiasa memuliakan Dia, bersyukur kalau kita diizinkan menderita karena Kristus. Dan catatan yang terakhir bagi kita adalah, bila kita menderita karena kehendak Allah, maka kita harus menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Tuhan dan tentu saja juga kepada sesama kita. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan, meskipun penderitaan bukanlah sebuah nilai, tapi setiap orang percaya, pemirsa Naikol GPIB
dan saya, kita semua, dalam kita menghayati hidup kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, penderitaan akan menjadi bernilai ketika baik secara jasmani maupun secara rohani kita ikut menderita karena iman kita kepada Kristus. Jadi dalam hal ini ternyata Tuhan menjadikan penderitaan itu sebagai sebuah berkat tersembunyi yang jika kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapati bahwa iman kita sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang maha tinggi, yang juga menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi penderitaannya itu bukan hanya sampai ketika dia ditombak, dia dicerca, dia dinista. Tapi penderitaannya akan menjadi semakin nyata ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai pengikutnya tidak setia kepadanya. Dan kita gampang mengeluh, putus asa dikala penderitaan itu datang. Pemirsa Naikol GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hal ini, marilah kita menutup hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada hari ini mungkin karena kita sebagai orang percaya, mungkin kita mengalami ketidakadilan di tengah pekerjaan, di lingkungan tempat kita tinggal, maka bersyukurlah bahwa kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Marilah kita mengakhiri kehidupan kita di hari ini, di malam hari ini, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah pergumulan, tantangan, marilah kita hidup di dalam kasih. Pakaian kita adalah kerendahan hati kita. Kebaikan kepada sesama adalah minat kita. Dan kemuliaan Allah adalah tujuan yang utama. Sekalipun kita mengalami berbagai macam tantangan dan penderitaan, biarlah nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami. Berkati setiap orang yang mungkin di dalam kehidupan setiap hari dia mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus. Tolong kuatkan kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, di lingkungan kami tinggal, di lingkungan kami bekerja, berkarya, di lingkungan, di tempat-tempat dunia pendidikan, bahkan di mana saja, biarlah Tuhan Yesus tetap menguatkan kami. Roh Kudus menolong, melindungi jiwa kami. Lalu pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan tidur. Tolong urapi kami, supaya tubuh yang lemah dikuatkan, disegarkan, tubuh yang sakit disembuhkan, dan imannya tetap bernyala-nyala di dalam Engkau. Berkati semua pemirsa Naikol GPIB dimanapun berada, dari orang-orang tua berusia indah sampai anak-anak di dalam kandungan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.
kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Pemirsa Naikol GPIB dimanapun berada, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.